PopMe Podcast with Himagri. Hai guys, selamat datang di PopMe alias Podcast with Himagri. Tempat di mana mahasiswa Himagri UPN Veteran Jawa Timur bisa men-sharingkan apapun seputar Himagri, dan kita berharap kalian semua bisa ambil sisi positifnya dan menjadi manfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Sebelumnya kita kenalan terlebih dulu ya, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, podcast kali ini akan dibawakan oleh aku sendiri, Livia Marcella Devani dari Angkatan 20, dan bintang tamu kita yaitu... Iya, perkenalkan namaku Anugrah Akbar. Aku dari Agribisnis Angkatan 2019 selaku Ketua Umum Himagri periode 2021. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, kita tanya-tanya kabar dulu nih. Untuk bintang tamunya, Mas Anu, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik walaupun tadi habis menerjang terik matahari. Alhamdulillah puasa masih lancar. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan, dan buat kalian semua, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan tubuh masing-masing. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana pertanyaan-pertanyaan ini mewakilkan apa sih yang muncul dalam benak mahasiswa Himagri seputar Himagri ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah boleh dijelaskan apa itu Himagri? Monggo. Iya. Jadi Himagri ini merupakan akronim dari Himpunan Mahasiswa Agribisnis, di mana diresmikan pada tanggal 28 Februari tahun 2008 pada ruangan seminar Insinyur Slamet Djodjo Soetiro, di mana ketua umum pertamanya yaitu Cak Pujo. Nah, fungsi Himagri ini ada 3 nih, walaupun di AD sebenarnya ada 5 ya. Aku rangkum. Yang pertama, menjadi wahana pemberdayaan penyaluran Tridharma perguruan tinggi, di mana itu tercerminkan oleh proker-proker Himagri. Yang kedua, merupakan wahana pemberdayaan kualitas mahasiswa, baik terkait moral, spiritual, dan juga mental. Yang ketiga, merupakan wahana untuk mempersatukan mahasiswa agribisnis, di mana Himagri ini menjadi wadah penampung aspirasi dan juga penyalur aspirasi dari mahasiswa agribisnis. Mungkin itu aja. Oke, jawabannya sangat detail, dan aku harap kalian juga yang mempertanyakan pertanyaan ini semoga dapat mengambil apa itu pengertiannya. Yang kedua, dalam open recruitment Himagri, departemen apakah yang paling diminati oleh mahasiswa agribisnis? Iya. Terkait open recruitment pada periode ini ya, departemen yang paling banyak diminati ini pengabdian masyarakat, terus yang kedua itu minat dan bakat. Lalu untuk pertanyaan ketiga, dalam open recruitment Himagri, kriteria mahasiswa agribisnis yang seperti apa sih yang dicari oleh organisasi tersebut? Iya. Sebenarnya ini sudah tercantum ya pada produk hukum Himagri ini. Yang pertama, dia harus sudah mengikuti diklat dasar Himagri. Yang kedua, dia sudah mengikuti pelatihan organisasi di Himagri. Yang ketiga, dia harus memiliki pengetahuan terkait Himagri. Tapi juga ada kriteria-kriteria tambahan yang disisipkan oleh masing-masing koor departemen di Himagri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih. Menurut Anda, tugas atau kewajiban apa yang sangat sulit dijalani di Himagri, dan bagaimana cara penyelesaiannya saat itu? Ya, untuk saat ini ya, mungkin yang dirasa sulit itu terkait advokasi ya, advokasi mahasiswa. Karena kan sekarang kita kondisinya juga lagi online nih, persebaran informasi juga sedikit terhambat ya menurutku. Karena dari atas ini nggak sampai ke grassroots-nya. Nah, cara untuk menyelesaikannya ya tetap dari Himagri ini selalu melakukan follow up terkait informasi-informasi sehingga dapat memberikan informasi yang valid dan aktual kepada mahasiswa agribisnis. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Yang tadi itu adalah pertanyaan mengenai Himagri. Selanjutnya kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai organisasi itu sendiri. Misalnya nomor 1, apa saja hal-hal yang bisa memotivasi seseorang agar mau ikut keorganisasian selain menambah relasi dan wawasan?
Iya, memang ya di organisasi ini yang selalu paling diunggulkan itu akan mendapatkan relasi dan juga wawasan. Nah, sebenarnya perlu adanya motivasi tersendiri dari tiap-tiap pelakunya ini atau tiap-tiap anggotanya ini dalam mengikuti organisasi. Nah, motivasi ini dapat dicari oleh diri kalian sendiri. Nah, kayak misalnya aku kan ikut Himagri ini, motivasiku aku pengen benar-benar belajar terkait organisasi. Makanya kemarin aku bergabungnya mendaftarkan diri di Departemen Keorganisasian. Begitu juga ketika aku mau menjadi ketua Himagri ini, aku benar-benar ingin memaksimalkan lagi sih kesempatan dalam organisasi ini. Ya intinya motivasi itu bisa dicari oleh diri kalian sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin menyambung ke pertanyaan pertama. Faktanya nih, mengikuti organisasi dapat membuat mahasiswa menjadi lebih sibuk. Apakah dengan mengikuti organisasi dapat menghambat proses kuliah? Jika iya, bagaimana sih cara mahasiswa dapat membagi waktunya antara perkuliahan dengan organisasi? Iya, ya terkait ini ya, ikut organisasi bakal jadi lebih sibuk, kuliahnya bakal sedikit terbengkalai. Ya kalau menurutku sih betul sih, karena kan tiap manusia ini punya batas energinya masing-masing ya. Kadangkala kita terlalu asik dengan dunia organisasi kita hingga energi kita itu cuman ya tersalurkan ke organisasi ini. Ya, kalau cara dari aku ya, kita kan berarti harus melakukan manajemen waktu. Nah, kalau aku biasanya nih, kalau ada tugas ya, misal metode kuantitatif dikumpulkan tanggal 18 Mei ya. Gimana caranya tanggal 17 Mei aku sudah harus selesai tuh tugasnya. Atau enggak kalau ada tugas-tugas kelompok itu aku dahulukan biar ya nggak jadi beban kelompok aja sih, tapi ya tetap aja ada yang sedikit kelupaan kayak gitu. Ya, namanya manusia wajar ya kalau lupa, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di dalam dunia organisasi, sering terjadi perselisihan pendapat. Bagaimana cara menyatukan dua pendapat yang berbeda dalam suatu diskusi atau pengambilan pendapat? Terkait perbedaan pendapat ya atau perbedaan gagasan. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih, gagasan-gagasan ini sesuai nggak sih sama tujuan yang kita inginkan. Nah, seharusnya gagasan yang berbeda ini pun pasti pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, dari situ kita harus menarik benang merahnya, di mana kita harus bisa mengkolaborasikan kedua gagasan ini, sehingga pencapaian tujuan kita ini bakal lebih efektif, efisien, dan juga dapat menghargai tiap-tiap gagasan yang ada pada anggota-anggota Himagri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dalam dunia organisasi banyak hambatan. Salah satunya adalah ingin menang sendiri. Bagaimana sih caranya menghadapi sikap salah satu anggota Himagri yang ingin menang sendiri? Itu kayaknya pasti terjadi di banyak organisasi sih menurutku ya. Ya, kita harus lihat dulu, kita akumulasikan dulu faktor-faktor penyebab kenapa sih kok dia mau menang sendiri. Nah, setauku ya faktornya itu yang sependek pengalamanku. Mereka itu ada yang merasa pengetahuan mereka lebih luas, pengalaman mereka lebih banyak, jabatan mereka lebih tinggi lah daripada yang lainnya. Nah, faktor-faktor ini yang biasanya menjadi penyebab orang ini ingin menang sendiri dalam suatu organisasi. Nah, mungkin ya kalau cara naifnya menurutku ya kita harus ya duduk bareng terus ngobrol lebih dekat dengan mereka, lebih mengetahui isi pikiran mereka ya kenapa kok mereka kayak gitu, terus kita beri nasihat-nasihat. Ya menurutku itu kurang mempan aja sih. Kalau cara aku ya mending kita berikan mereka gagasan yang benar-benar menampar ya istilahnya, menampar mereka dengan gagasan kita bahwa mereka itu sebenarnya juga punya kekurangan terkait gagasan-gagasan mereka.
dan kita memberikan solusi yang memang masuk akal seperti itu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan pribadi dari saya mengenai pertanyaan ini. Sejauh selama Mas Anu berorganisasi, apakah pernah menemukan anggota yang seperti itu? Iya. Aku organisasi juga baru kuliah ini sih. SMP SMA aku nggak pernah ikut organisasi. Ya, satu periode di Himagri periode 2020. Ya, jujur saja aku juga melihat orang-orang seperti itu. Bahkan ketika aku menjadi ketua ini, ya di lingkup luar pun, nggak di Himagri aja. Saat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain itu juga ada kok orang-orang yang seperti itu. Pasti sih, orang-orang seperti itu pastilah ada. Tinggal kitanya sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai Kahim sendiri. Yang pertama, dari visi dan misi yang dipunyai oleh Himagri, apa yang ingin Kahim raih, hindari, dan pertahankan? Kayaknya lebih afdol lagi kalau aku menyebutkan visi dan misiku terlebih dahulu ya. Visiku terwujudnya Himagri yang bersinergi dan progresif dalam menjalankan fungsi Himagri FP UPN Veteran Jawa Timur. Ya, misiku yang pertama meningkatkan komunikasi selaras yang bernafaskan kekeluargaan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja Himagri. Yang ketiga, mengembangkan karakter dinamis, sadar iptek, serta berintegritas tinggi. Nah, hal-hal yang aku raih pastinya visi dan misi aku sendiri. Ya, aku ingin Himagri ini lebih memiliki komunikasi yang lebih terarah, yang lebih terkoordinasi, terus juga lebih meningkatkan kinerjanya Himagri ini dari tiap-tiap departemennya. Makanya ada beberapa program kerja baru yang ada di periode ini. Seperti contohnya podcast, Bina Desa, gelar beasiswa, dan lainnya. Dan juga terkait pengembangan karakter ya. Ya, aku berharap sih teman-teman nanti ketika sudah selesai periode ini dapat meningkatkan sifat karakter dinamis, sadar iptek, dan juga berintegritas tingginya. Nah, lanjut ke hal yang ingin dihindari. Nah, hal yang ingin dihindari ini ada dua sih sebenarnya. Ada yang dari internal Himagri maupun dari eksternal Himagri. Nah, dari internal Himagri ini aku paling ingin menghindari terkait dualisme yang ada di internal. Nah, dualisme ini apa sih? Yaitu perbedaan pendapat ya, perbedaan cara, perbedaan tujuan. Padahal aku selaku Kahim ya, udah dipilih oleh mahasiswa agribisnis nih. Tapi ada beberapa orang yang justru ingin melenceng, padahal dari BPA Hima pun juga sudah membuatkan jalan trek untuk teman-teman berproses seperti itu sih. Nah, terkait eksternal ya, mungkin kalau eksternal sih aku nggak mau ada hubungan yang jelek sih dengan ormawa-ormawa lainnya, dan juga ingin menghindari tekanan dari pihak-pihak birokrasi sih. Makanya aku juga berusaha semaksimal mungkin sama BPA Himaku buat memperbaiki atau meningkatkan lagi hubungan-hubungan dengan mereka. Lalu yang ingin dipertahankan, ini yang dipertahankan dari periodenya Mas Sobari atau bagaimana ya? Untuk pertanyaan ini mungkin dari periodenya Mas Anup sendiri. Iya, kayaknya dikit sih, soalnya kan juga baru menjabat 3 bulan ya ini. Yang aku lihat dari awal ini karakter dari teman-teman angkatan 2020 sih. Mereka lebih apa ya? Lebih solid lah. Terus juga interaksi sosial antar mereka itu juga sudah bagus, dan juga semangat organisasi teman-teman ini yang menurutku sudah bagus dan sangat harus dipertahankan dan juga masih bisa ditingkatkan lagi. Mungkin itu aja sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perubahan apa saja yang ingin dilakukan selama menjabat menjadi ketua Himagri? Perubahan ya, sebenarnya nggak banyak sih. Justru aku ini lebih ingin
meningkatkan lagi apa yang sudah menjadi warisan dari periode sebelumnya. Ya karena dari periode sebelumnya pun menurutku Himagri sudah bagus. Jadi terkait perubahan ya mungkin ya lebih mengembangkan lagi sih terkait koordinasi internal, terkait kinerja dari tiap-tiap departemen, terus juga terkait hubungan-hubungan dengan pihak-pihak eksternal kayak gitu aja sih, mungkin ya lebih peningkatan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebagai kahim, bagaimana caranya untuk menunjukkan ke orang lain jika kita mempunyai jiwa kepemimpinan? Jiwa kepemimpinan ya. Kalau menurutku kita nggak perlu sih menunjukkan ke orang lain karena jiwa kepemimpinan ini dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi tanpa kita tunjukkan pun mereka sudah bisa merasakan. Tetapi jiwa-jiwa kepemimpinan ini menurutku bisa terasa atau terlihat ya ketika pemimpin itu sedang berbicara. Ya, cara-cara mereka melakukan dialek dengan anggotanya, dengan para pendengar mereka itu ya kekuatan kata-kata sih. Dari kata-kata aja kalian udah bisa mengatur atau mengarahkan anggota-anggotanya. Itu menurutku jiwa kepemimpinan bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kahim merupakan pemimpin dari organisasi Himagri. Apakah menjadi seorang pemimpin harus pandai berbicara? Kalau iya, bagaimana cara kita melatih public speaking? Menurutku memang public speaking ini poin terpenting dalam menjadi pemimpin, seperti jawabanku di pertanyaan sebelumnya. Karena aku juga pernah membaca ya, jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Itu kalimat dari host Jokro Aminoto. Ya, karena itu tadi, dengan kamu berbicara aja kamu bisa mengarahkan anggota-anggota kamu itu sudah tanpa adanya tindakan-tindakan lanjutan ya. Hanya dengan berbicara loh, kamu bisa mengatur, mengarahkan, memberikan semangat, mengobarkan ya semangat-semangat juang mereka. Ya. Kalau terkait cara melatih public speaking, menurutku ada 3 faktor yang perlu atau yang bisa ditingkatkan. Yang pertama pengalaman, yang kedua pengetahuan, yang ketiga intuisi. Nah, terkait pengalaman ini kan hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu bisa kamu lakukan dengan coba berargumen dengan diri kamu sendiri, mencoba merangkai narasi, terus juga mungkin berbicara dengan cermin ya. Terus terkait pengetahuan dalam public speaking ini yang dimaksud itu perpustakaan kosakata kamu. Semakin banyak kosakata yang kamu miliki, maka semakin semakin terdengar elegan aja sih kamu berbicara. Juga penataan struktur kalimatmu itu. Terus yang ketiga intuisi ini didapatkan dari gabungan pengalaman dan pengetahuan kan. Ya, semakin kamu mengasah pengalaman dan pengetahuan kamu, maka refleks bawah sadar kamu akan semakin meningkat, sehingga ketika kamu berbicara kamu nggak kayak loading gitu loh kalau ngomong. Ya, jadi 3 itu sih yang bisa ditingkatkan dari public speaking. Oke, jadi pada intinya itu kita harus melatih kata-kata supaya nanti kata-kata yang keluar itu nggak amburadul gitu ya Mas ya? Iya, sama biar nggak kelihatan mikir aja kok di depan umum. Iya benar. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai hubungan Himagri dengan mahasiswa. Yang pertama, bagaimana cara Himagri bisa merangkul seluruh mahasiswa agribisnis? Cara Himagri merangkul seluruh mahasiswa agribisnis. Ya, terkait fungsi Himagri tadi kan. Ya, Himagri ini merangkul mahasiswa bisa dengan cara menjadi wahana untuk mahasiswa ini meningkatkan kapasitas dirinya, yaitu untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan soft skill-nya kan, pengalaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, menjadi pemersatu mahasiswa agribisnis. Ya, dengan cara menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, merealisasikannya, dan juga ada lagi nih terkait advokasi. Ya, ini
pesan yang dititipkan oleh Ketua Himagri yang periode sebelumnya sih kepada aku, bahwa yang terpenting itu untuk mahasiswa terkait advokasi. Nah, Himagri ini harus bisa menjadi fasilitator dalam mediasi antara mahasiswa dengan pihak-pihak birokrasi. Kita harus bisa menjembatani mahasiswa ini dengan pihak birokrasi sehingga masalah-masalah mereka bisa teratasi, ya mencari titik temu lah, menjadi pencari titik temu Himagri ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Himagri merangkul mahasiswa baru ketika sedang pandemi seperti ini, yang mengharuskan online seperti ini juga, Mas? Bagaimana caranya? Nah, ini kan sudah terjadi selama 2 kali ya, di tahun ajaran kemarin dan juga tahun ajaran ini. Ya, cara Himagri ini bisa merangkul ya mahasiswa baru ini, tentu kita harus membuat suatu forum perkumpulan dari mahasiswa ini agar memudahkan penyaluran informasi kepada mahasiswa baru ini. Tentunya informasi-informasi yang aktual dan valid yang didapatkan dari para pemangku jabatan di atas Himagri ya. Seperti itu. Dan juga kita harus bisa membantu mahasiswa-mahasiswa baru ini apabila ada kendala terkait misalkan daftar ulang, berkas-berkasnya, terus juga terkait UKT mereka, seperti itu sih. Nah, kayak gitu aja sih mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Himagri menarik minat mahasiswa apatis terhadap Himagri? Mahasiswa apatis di sini kayak gimana ya? Karena kalau menurutku ya mahasiswa apatis ini yang mereka itu kuliahnya lancar-lancar aja, nggak punya masalah dengan dosen, KRS-nya atau IPK mereka nilainya baik-baik aja. Terus juga terkait ekonomi mereka nggak membutuhkan yang namanya fasilitas advokasi UKT seperti itu. Nah, mungkin yang kayak gimana nih apatisnya ini? Mungkin apatis di sini itu maksudnya mahasiswa-mahasiswa agribisnis yang tidak tertarik atau tidak berpartisipasi pada event yang diselenggarakan oleh Himagri. Oke, kalau terkait itu ya, mungkin kalau mereka tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang Himagri susun atau rancang ini, ya kita tetap dari Himagri harus memberikan mereka fasilitas-fasilitas sih. Contoh ya seperti tadi mediasi dengan pihak advokasi apabila mereka memiliki kendala-kendala ketika perkuliahan. Terus juga terkait mungkin kuota subsidi itu ya, subsidi kuota itu kita Himagri tetap harus menjembatani mereka atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga yang paling penting juga memberikan informasi-informasi kepada mahasiswa agribisnis yang biasanya dilakukan oleh teman-teman Infokom ini melalui ketua angkatan, melalui komting-komting kelas seperti itu. Jangan kita tetap memberikan fasilitas kepada mereka, pasti mereka akan lebih tersentuh sih hati mereka, kayak oh iya ternyata Himagri ini selain ngurusin program kerja punya fasilitas-fasilitas nih buat mahasiswa agribisnis. Oke, ternyata kita masih punya banyak waktu nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tambahan dari mahasiswa agribisnis di question box Instagram Himagri. Pertanyaan tambahan yang pertama, upaya apa saja yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap mampu menjalankan visi dan misinya secara optimal? Ya, jadi visi dan misi ini kan sebenarnya adalah jalur atau track kita ya menuju tujuan organisasi tersebut. Nah, berarti dari organisasi tersebut harus selalu stay on the track. Nah, apabila adanya penyelewengan atau jalur yang berbeda itu harus tetap diluruskan lagi. Nah, hal itu bisa dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara para petingginya dan juga dengan anggotanya. Mungkin seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam dunia organisasi, bagaimana cara mengorganisasi ataupun bagaimana proses mengorganisasi tersebut? Ya,
Kalau sependek pengetahuanku ya, dalam cara mengorganisasi suatu organisasi, pasti perlu adanya target-target tujuan di dalam organisasi tersebut. Setelah itu, perlu adanya program-program atau strategi cara untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Bisa melalui program kerjanya, ataupun ya kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut sih. Dan juga perlu adanya evaluasi yang mungkin kalau di Himagri ini dilaksanakan selama atau setiap 1 bulan sekali, evaluasi bulanan, di mana evaluasi tersebut akan melakukan evaluasi dari tiap-tiap departemen yang ada di Himagri. Nah, tidak hanya sampai dievaluasi saja, tetapi perlu ada pengawalan terkait hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut. Hasil-hasil tersebut perlu dilakukan pengawalan sehingga tetap menuju kembali kepada tujuan dari organisasi tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja kesalahan yang biasa terjadi di Himagri dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut? Ya, kesalahan yang paling sering terjadi ya miskomunikasi. Apalagi kita kan lagi pandemi kayak gini nih, sulit untuk bertatap muka dan komunikasi kita juga lewat chat ataupun grup chat. Nah, seringkali terjadi miskomunikasi terkait informasi-informasi yang tersebar ataupun ya salah tangkap terkait informasi tersebut. Nah, cara untuk menyelesaikan atau mengatasi kesalahan tersebut ya dengan apa ya? Biasanya kalau dari aku sih langsung menghubungi pihak-pihak yang menaungi, kayak misal ada kesalahan informasi dari teman-teman Infocom. Nah, aku kan memantau tuh di grup-grup chat mereka. Nah, itu aku nanti akan menegur lewat wakil 2, di mana wakil 2 ini yang menaungi teman-teman Infocom. Nah, dari wakil 2 ini nanti ya menegur bawahnya lagi ke departemennya. Ya, intinya sih harus ada sistem komunikasi atau koordinasi yang jelas dari atas sampai ke anggota. Seperti itu. Jadi dalam menegur terjadinya miskomunikasi itu nggak langsung ke anggota ya Mas, tapi ada struktur-strukturnya sendiri. Ya benar, karena kan di Himagri ini juga memiliki struktur organisasi di mana kita juga saling melakukan koordinasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Organisasi dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Termasuk organisasi apa Himagri dan mengapa? Kalau sepenglihatanku ya, Himagri ini merupakan organisasi yang formal. Dikarenakan organisasi Himagri ini memiliki satu struktur yang jelas, yaitu struktur dari pimpinan hingga anggotanya, juga koordinasi yang jelas. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Dari tiap-tiap bidang atau departemen yang ada di Himagri ini, ke-6 departemen tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Dan itu sudah dijelaskan dalam produk hukum Himagri, yaitu GPHK. Dan juga Himagri ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan secara jelas. Tujuan dari Himagri ini baik secara visi dan misi Kahim maupun tujuan Himagri dalam membentuk karakter mahasiswa agribisnis yang ada pada ADI Himagri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana suka dan duka dalam organisasi Himagri? Ya. Terkait suka dan duka ya. Kalau menurutku di periode kemarin, suka ketika itu sih bisa benar-benar belajar ya. Belajar cara menyampaikan gagasan, terus juga bertukar pandangan dengan anggota-anggota yang lainnya. Terus ya banyak sih yang aku pelajari dulu di Departemen Keorganisasian, yang aku pelajari ketika aku menjadi ketua Lakma. Bahkan saat ini pun juga aku menjadi ketua pun banyak hal yang bisa aku pelajari. Yaitu sih juga mengingat dari perkataan salah satu senior Himagri itu, orang yang nggak mau belajar itu adalah orang yang egois. Ya, itu salah satu perkataan dari senior Himagri. Lalu terkait dukanya, ya ini sih mungkin ya capek aja sih. Capek membagi waktu antara organisasi dan juga
bidang akademikku, karena ya sering kok sedikit terbengkalai ya bidang akademikku, tapi juga masih bisa kok dikejar lagi. Terus dukanya lagi mungkin sedikit waktu yang bisa dihabiskan untuk mengasah hal lain sih kalau aku, karena memang kalau aku udah suka atau senang di suatu lingkungan, aku akan terlalu fokus sih. Kayak di periode kemarin kan aku benar-benar ingin memaksimalkan proses organisasiku, jadi aku ya banyak menghabiskan waktu di situ sampai lupa akan hal lainnya. Kayak gitu aja mungkin. Nah, kalau dari Livia sendiri nih, mungkin kan ini sudah 3 bulan, suka dukanya apa jadi anggota Himagri? Sukanya jadi nambah relasi. Kan sewaktu SMA relasi nggak seluas dunia perkuliahan gitu. Jadi bisa tahu gimana sih caranya membuat atau mengerjakan suatu program kerja. Dapat wawasan dan pengetahuan baru, di mana sebelumnya aku sendiri belum mendapatkan itu sewaktu di SMP atau SMA. Kalau dukanya sendiri sih kebayang-bayang sama program kerja. Soalnya kan aku sendiri belum pernah pegang program kerja yang besar gitu. Kayak sewaktu aku terjun ikut di Himagri. Kayak misalkan aku pegang program kerjanya Hari Tani. Untuk yang lain-lain belum ada sih. Soalnya kan kita lagi online. Jadi mungkin nggak sesibuk sewaktu offline aja. Mungkin itu aja dari aku. Ya, memang sih kalau kita masih dalam tahap merencanakan suatu program kerja, kita pasti akan terngiang-ngiang, karena ketika proses merancang dan juga ketika proses di lapang itu pasti bakal ada faktor-faktor pengganggu ya, faktor-faktor tidak terduga yang terjadi di lapangan. Nah, emang itu fungsinya dari kita merancang program kerja, kita melakukan survei lapangan untuk meminimalisir ketika kegiatan lapang offline-nya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa saja benefit yang didapatkan ketika menjadi ketua umum Himagri? Ya mungkin karena aku masih 3 bulan menjabat ini ya, masih sedikit sih benefit yang aku rasakan ya. Ya, yang paling pertama yang aku rasakan, jaringanku lebih luas sih. Aku bisa lebih mengenal teman-teman pimpinan di Ormawa jurusan lain, pimpinan Ormawa fakultas lain. Terus juga jaringanku kepada senior itu juga lebih jauh lagi daripada saat aku menjadi anggota. Terus juga aku saat ini yang aku rasakan sih, aku lebih mengerti lagi terkait cara mengkoordinir para anggota ini bagaimana, cara komunikasi yang lebih baik itu bagaimana, belajar lagi juga menjadi sosok penerang ya di organisasi Himagri ini yang bisa memberikan kritik, saran, arahan kepada para anggota ini. Mungkin itu aja sih yang baru aku rasain. Oke guys, jadi itu semua jawaban dari pertanyaan yang udah dilontarkan dari mahasiswa agribisnis terkait Himagri sendiri. Sekian dari kita, apabila ada salah katanya mohon maaf sebesar-besarnya, dan aku pribadi berharap dari podcast ini kalian bisa ambil manfaat dan sisi positifnya, dan bisa mengenal lebih dekat dengan Himagri lagi. See you next time!